Baik, kita kembali di segmen kita yang kedua di Sapa Aceh, Saudara, masih bicara soal proses pengangkatan anak atau adopsi. Saya kembali lagi ke Pak Iya, Nanda. Pak Nanda, jadi hmm, memang di jadi kita, artinya iya, proses yang sah dan betul. ilegal masih ada gitu ya. Yang Seperti ilegal tadi masih ada. masih ada yang ilegal. Ya, seperti tadi contoh-contohnya, Pak ya. Hmm. Tapi kalau kita ingin dapatkan tata cara adopsi yang benar dan sah sesuai dengan eh, undang-undang itu, bagaimana sih Pak aturannya? Memang ini ada aturannya, aturan untuk pengangkatan anak. Kalau boleh kita katakan, ini memang ada persyaratan tertentu, Hmm. ya. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Devi, itu memang rata-rata yang adopsi itu usia perkawinannya harus di atas 5 tahun, Ya. seperti itu. Kemudian juga memang yang paling penting ini kita untuk mengadopsi anak itu tujuannya apa gitu. Makanya itu adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak di masa depan, ya. Jadi dalam hal ini kalau boleh kami sampaikan bahwasanya ini ada beberapa syarat sebenarnya yang memang harus dipenuhi ya sama orang tua asuh. Kalau kita bacakan eh, ini ada beberapa syarat orang tua asuh. Yang pertama, orang tua asuh ada 13 persyaratan di sini kan. Pertama, sehat jasmani, kemudian berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Kemudian juga beragama sama dengan agama calon anak angkat. Nah, ini ada 3 hal, dan ada sampai memperoleh izin dari instansi sosial. Jadi ini ada persyaratannya. Kalau memang ada orang tua asuh yang ingin Berminat gitu untuk berminat, mengadopsi. bisa langsung ke dinas sosial untuk Hmm. persyaratannya kita lengkapi tersebut gitu, supaya ini biar legal ya dan sesuai dengan prosedur. Jadi Pak, kalau misalnya biar kita punya frame yang sama, artinya proses adopsi atau pengangkatan anak ini sesuai dengan undang-undang, itu apakah memang sederhana atau agak Ya. sedikit banyak urusannya, kira-kira begitulah. Gini, ini saya pikir ini prosesnya ya sederhana, saya pikir sederhana. Prosesnya nggak terlalu rumit sebenarnya. Dari itu semua apa yang paling penting itu Pak dalam proses Yang paling pengangkatan anak ini? penting bahwasanya eh, kita tanya dulu minat dan tujuan untuk ini apa sebenarnya orang tua asuh ini, ya, untuk kepentingan terbaik anak kan. Nah, jadi dalam proses adopsi ini juga nanti kita juga ada misalnya mengikutkan serta orang tua asuh ini ke dalam sidang tim BIPA. Nah, jadi yang mengusulkan anak aja belum tentu kita terima semua. Nah, dari dokumennya kita periksa nanti, karena di situ terlibat juga unsur dari kepolisian. Jadi dari dokumennya juga sudah kita periksa apakah dokumennya ini sah dan sebagainya. Kemudian bagaimana, apakah anak ini siapa yang menyerahkannya, apa orang tua kandungnya jelas. Kemudian proses asal usul dibalik itu semua, kenapa anak ini ditelantarkan dan sebagainya. Ini tentu kita melihat ini semua, tapi ini bukan sesuatu yang menghambat istilahnya atau memperumit untuk proses tujuan adopsi ini. Tapi kita akan hal-hal seperti ini kan harus detail kita lihat demi masa depan anak tersebut nantinya, supaya dokumen yang kita keluarkan nantinya itu adalah dokumen yang legal dan sah menurut undang-undang dan sah menurut negara seperti itu. Jadi punya prinsip ya, Punya kira-kira gitu ya, prinsip, dalam pengangkatan anak ini. punya prinsip, ada beberapa prinsip ya dalam pengangkatan anak ini. Yang pertama prinsipnya bahwa pengangkatan anak ini juga harus memikirkan yang terbaik bagi anak. Kemudian pengangkatan ini juga bukan artinya memutuskan hubungan. Kalau memang orang tua kandungnya ada, Iya. ya tetap artinya tetap hubungan antara darah si anak ini tetap gitu. Hubungan Tidak, darah antara anak dengan orang tua kandung tetap ya, tetap. tidak memutuskan hubungan. Misalnya contohnya saya bisa sampaikan di sini. Misalnya kita mengangkatkan anak, nama saya Pak Iskandar, nggak boleh saya menaruh nama saya di belakang nama anak. Nah, karena itu adalah
anak asuh kan, bukan anak kandung itu seperti itu. Jangan, tidak boleh menjatuhkan anak. Kemudian dalam hal asal usulnya nanti anak juga harus diberitahukan. Nah, kalau nanti kesiapan mentalnya sudah baik, sudah mentalnya sudah lama kita asuh, tentunya kan kesiapan mental kan kita tahu bahwa kapan anak itu kita informasikan bahwa anak itu adalah kita bukan orang tua kandung mereka. Betul, gitu ya. asal usulnya seperti apa itu harus wajib diberitahukan. Nah, kemudian juga kami waktu di sidang juga kita sampaikan bahwa anak ini artinya tidak sedarah dengan ini. Tentunya asal usul anak ini harus juga kita sampaikan. Jangan nanti ada kejadian misalnya bahwa anaknya bisa saja nanti ada pernikahan dengan anak yang lain tapi sedarah gitu. Betul. Jadi untuk informasi seperti ini kita sampaikan waktu di sidang itu. Apakah benar-benar kemudian orang tua asuh ini sudah melihat apakah bagaimana kesehatan anak ini, siap nggak nantinya untuk mengasuh anak itu. Seperti itu. Oke. Jadi tata cara pengangkatan anak itu dimulai dari pengajuan oleh calon orang tua angkat. Betul. Kemudian atau ditetapkan oleh pengadilan gitu Pak ya. Siap. Sehingga akhirnya sah untuk diadopsi gitu. Jadi sebelum pengusulan permohonan pengajuan pengangkatan, nanti kita tim ini bersidang dengan tim lengkap dari berbagai macam unsur. Setelah itu kita periksa dokumennya, nanti pekerja sosial akan memaparkan bagaimana asal usul kronologis anak ini. Setelah itu kita membahas bersama. Nah, kemudian juga melengkapi apakah dokumen-dokumen yang tersebut sudah lengkap ataupun belum. Oke. Ya, saudara, memang kalau bicara soal proses pengangkatan anak, poin-poinnya cukup banyak Pak ya. Ya. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan juga ada beberapa. Artinya tidak mungkin kita bahas semua di sini. Tetapi kalau Anda rencana memang misalnya ingin mengadopsi anak atau menjadi orang tua angkat dari seorang anak, bisa konsultasi ke dinas sosial secara lebih lengkapnya. Jadi poin-poin yang kita bahas secara umum, tapi kita jeda dulu sebentar lagi, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di Sapa Aceh. Kami akan segera kembali setelah ini.